أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah ini. Salawat serta salam semoga selalu Allah curah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mulai, ada sedikit cerita tentang mencari kayu di hutan. Pernah dengar? Belum aja ya. Ada seseorang yang ketika itu ia diminta untuk mencari kayu. Dia diminta masuk ke hutan dan mencari kayu. Aturannya cuma satu. Kamu cuma boleh berjalan maju ke depan dan gak boleh mundur lagi ke belakang. Itu syarat satu-satunya. Masuk ke hutan, lalu ambil kayu yang paling bagus menurutmu. Tapi kamu tidak boleh kembali ke belakang. Dan hutan itu ada awalnya, pasti ada akhirnya. Dan dia harus mencari kayu yang paling baik dan paling bagus. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seorang laki-laki ini ketika dia masuk ke hutan, dia jalan, kemudian dia cari kayu. Dia dapat satu kayu dan kayu ini bagus banget. Dia lihat, wah kayu ini bagus banget nih. Apa pikiran dia? Pikiran dia adalah kayaknya di depan ada kayu yang lebih bagus. Gak apa-apa, ini baru mulai, baru awal. Nanti di depan ada kayu yang lebih bagus. Sayang nanti kalau aku dapat kayu yang bagus, aku akan nyesel. Setelah itu, dia tinggalkan kayu tadi, karena aturannya dia cuma boleh ngambil satu kayu dan cuma boleh maju ke depan, gak boleh mundur lagi ke belakang. Akhirnya dia maju lagi. Setelah dia maju lagi, dia menemukan kayu yang lebih bagus lagi, lebih mulus, lebih keren, lebih indah. Tapi ini kan belum setengah jalan. Kayaknya di depan ada kayu yang lebih bagus lagi yang menanti. Akhirnya dia maju lagi dan benar pertengahan jalan dia menemukan kayu yang lebih bagus lagi. Bentuknya lebih bagus, lebih cerah warnanya, secara kekerasan lebih keras dari kayu-kayu sebelumnya. Akhirnya dia berpikir, apa aku ambil saja kayu yang ini? Kalau seandainya kayak gini, ada kayu bagus, ada kayu yang lebih bagus lagi, ada kayu yang lebih bagus lagi, kayaknya di depan ini pasti ada kayu yang lebih bagus lagi dari ini. Dan ternyata betul, dia dapat kayu yang lebih bagus lagi. Dan dia berharap di depan akan menemukan kayu yang lebih bagus lagi, dan dia tinggalkan kayu tadi. Akhirnya dia jalan lagi, tanpa terasa dia hampir sampai ke ujung. Lalu kemudian dia dapat satu kayu. Ternyata kayu tersebut tidak sebagus yang dia temukan di tengah tadi. Kayunya lebih keras, lebih gelap warnanya, dan mungkin tidak seperti yang dia bayangkan. Lalu dia berpikir, harusnya aku ambil kayu yang tadi. Tapi nggak apa-apa, daripada aku ambil yang ini, lebih baik aku cari ke depan lagi. Akhirnya dia cari ke depan lagi, dia dapat kayu yang bagus lagi, dan dia bilang, ini bagus, tapi ini tidak sebagus yang di tengah tadi. Aku akan cari, aku akan dapat kayak yang di tengah tadi. Kalau aku dapat kayak kayu yang di tengah tadi, aku akan ambil dan langsung keluar dari hutan ini. Dia tinggalin lagi, dan di jalan terus-menerus begitu. Dan apa yang terjadi? Sampai dia keluar dari hutan tadi, dia tak mendapatkan kayu satupun yang bisa dia ambil ke rumahnya. Ini kayak apa teman-teman? Ini kayak orang yang ketika dia mau nikah, tapi dia nggak ngerti kenapa dia mau nikah. Gak ngerti tujuan dia nikah untuk apa. Bingung, ini iya enggak ya?
Aku harus gak ya? Terima gak ya? Ini tolak jangan ya. Kalau aku terima yang ini, takutnya di depan ada yang lebih baik. Ada yang lebih solih atau lebih solihah. Terus aja dong. Terus aja berpikir seperti itu. Terus aja berpikir seperti itu. Sama seperti orang yang cari kayu tadi. Dan berpikir nanti di depan ada yang lebih baik lagi. Apa sih tujuan nikah itu? Apa biar punya pasangan terus upload ke UAN biar orang-orang juga ingin? Atau biar punya pasangan TikTokan? Nikah itu bukan sekadar enak dan berbunga-bunganya saja, tapi soal perjuangan, soal keikhlasan, ridhonya, dan mudah memaafkan. Nikah bukan soal siapa cepat dia dapat, tapi soal siapa yang tepat dia dapat. Misalnya, Ahwat Makdis Ahwat Makdis ingin jadi ISIS ya, istri solihah idaman suami. Apa sih yang udah dilakuin untuk ngedapetin gelar itu? Pasti dong memperbaiki diri, ya enggak? Tapi kita selalu keliru memantaskan diri agar mendapatkan pasangan yang terbaik, yang solih. Padahal selamanya kita memantaskan diri untuk menjadi hamba terbaik. Sebelum ditutup, pantaskan diri untuk menjadi pasangan terbaik, bukan untuk mendapatkan pasangan terbaik. Jangan bermimpi mendapatkan pasangan yang ideal, tapi berjuanglah untuk memberikan yang terbaik. Pernikahan bukan soal mendapatkan, tapi soal banyak memberi. Pernikahan adalah medan ibadah, itu artinya medan berlomba dalam kebaikan. Yang paling sulit dalam pernikahan bukan komitmen, tapi komunikasi. Maka lapangkanlah diri untuk senantiasa evaluasi diri agar mampu memahami orang lain. Kultum ini dibawa dari kajian Ustadz Felix Yau dan Teh Nabila. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.